channel Siska Suki. Seperti biasa, Siska bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Yang namanya anak sekolahan mah tugasnya tuh kan belajar di sekolah ya kan, lulus terus cari kerja gitu kan. Tapi guys, beda nih di anime-anime yang bakal kita bahas sekarang. Di sini anak-anak sekolahnya tuh tiba-tiba aja dapat kekuatan super yang bikin dia ini nih jadi OP banget. Kayaknya gunanya sekolahan di anime mah gitu kali ya, nyari kekuatan bukan buat belajar. Haha. Dan di video kali ini Siska bakal bahas anime-anime bertema anak sekolahan yang tiba-tiba aja dapat kekuatan super yang overpower. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Siska upload video baru kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Aiko Incarnation. Di tahun 35 ada insiden gede-gedean yaitu burst. Nah, insiden itu ada gara-gara penelitian tentang organisme buatan gitu guys. Gara-gara itu muncullah sesuatu yang disebut meter, yaitu organisme yang punya kecerdasan tersendiri. Kacaunya, parameter ini mulai ngehancurin daerah di sekitarannya. Nah, baru deh kita dikenalin sama si main karakternya. Ya walaupun cewek gitu kan, yaitu Tachibana Aiko. Dia ini adalah salah satu orang yang kehilangan keluarganya dari insiden ini. Sampai akhirnya dia ini ketemu sama murid pindahan yang bernama Yuya. Dan si Yuya ini ngasih tahu sama Aiko kalau sebenarnya badannya itu nyimpen kekuatan yang bisa dikunci dari permasalahan yang ada sekarang ini, yaitu nyelamatin manusia dari parameter. SSS Dynazenon nyeritain tentang seorang pelajar yaitu Yomugi Asanaka yang hidupnya tuh ceria dan damai gitu guys. Tapi masalahnya di kotanya muncul monster. Ya pastinya karena ada monster, ya orang-orang di kotanya tuh panik lah ya. Di tengah orang-orang yang lagi pada panik nih, tiba-tiba aja si Yomugi Asanaka ini berubah jadi robot raksasa dan bertarung sama monster-monster itu. Ya kalau dipikir-pikir emang konsepnya tuh tokusatsu banget lah ya. Tapi emang nyatanya sih anime ini adalah produksi studio Suburaya, yang notabene-nya tuh studio yang produksi series Ultraman gitu. Rewrite. Kazama Suri adalah sebuah kota modern yang dikenal sebagai kota yang dipenuhi bunga-bunga dan pepohonan. Nah, kota di mana si main karakternya ini tinggal. Dia ini emang cuma anak sekolahan, tapi guys, dia punya kekuatan super yang bisa menulis ulang dan memanipulasi kekuatan sama tiap anggota badannya gitu. Karena emang udah terlahir sama kemampuannya itu, dia mulai tertarik sama dunia supranatural dan sering ngabisin waktunya di ruang klub penelitian ilmu gaib gitu sama temen-temennya. Choyu Sekai, seorang anak sekolah yaitu Noi, punya cita-cita jadi cyber buat bisa ngalahin disaster. Bentar, cyber tuh apaan sih kak? Terus disaster gitu kan, apaan lagi? Nah guys, disaster di anime ini tuh monster gede yang muncul dan ngancurin apa aja. Nah kalau cyber udah bisa nebak lah ya, yaitu orang yang ngelawan para disaster. Nah kelompok orang-orang yang punya kemampuan khusus buat ngelawan nih monster terbagi dua nih guys, Cyber sama Blade. Ternyata plot twistnya guys, si Noi ini ternyata seorang NPC biasa di sebuah game yang ternyata dan para Blade dan Cyber itu tuh playernya. Tapi nih ada waktunya si Noi ini bakal punya kekuatan waktu dia ini terpojok sama seorang player, dan akhirnya dia cuma dapat kekuatan plus akses kayak player punya pada umumnya gitu lah ya. Super HX Eros,
5 tahun lalu, waktu dunia diambang bencana, pahlawan-pahlawan berjuang nyelamatin dunia sampai mati-matian guys, pakai perangkat HX Heroes. Nggak usah berekspektasi kalau pahlawan-pahlawan di sini tuh keren, jago, hebat gitu kan. Jadi pahlawan-pahlawan ini tuh pakai kekuatan Ecchi buat ngelawan monster. Nah kan aneh banget ya kan. Di dunia ini, kisah si main karakternya yaitu Rito Angel dan Kirara Hoshino. Mereka ini teman dekat sekolahan gitu guys. Tapi ada satu waktu di mana mereka itu ketemu monster, dan si Angel ini awalnya kepedean sok-sokan ngelawan monster itu gitu kan. Tapi tetap nggak bisa ngalahin monster ini karena belum ngerti kekuatan HX Eros kan. Sampai akhirnya dia ini terpojok sama si Kirara. Waktu terpojok itu dia sange guys. Gara-gara sange kekuatannya tiba-tiba aja aktif. Pokoknya kalau di anime ini nih kalian itu nggak sange lah, udahlah cupu banget berarti. Jadi berbahagialah kalian yang gampang sangean. Ha. 格好に見えたかいこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍だ笑いよ目の前の捨ててから逃げることさやめたイメージを繰り返し Shinkanomi, pernah gak sih kalian ngeharapin satu kelas kalian pindah ke isekai? Yap, jadi ini nih kisah utamanya, di mana suatu hari di sebuah kelas di sekolahan ada suara yang ngaku seorang dewa. Jadi dewa itu tuh ngomong, "Woi, bocah-bocah bodoh, masih sekolah aja, dasar bego, mendingan kalian pindah aja ke isekai." Nah, di sini semua murid termasuk Seiichi dikirim ke dunia fantasi guys, kayak di game gitu. Tapi anehnya, semua muridnya tuh secara rantui gitu, nggak ada kaget-kagetnya, aneh banget kan? Padahal mereka tuh kan mau pisah sama keluarga, sama saudara mereka gitu kan. Nah, sebelum dipindahin, murid-muridnya tuh ngebentuk kayak tim gitu. Tapi sayang nih, si main karakternya yang bernama Seiichi ini nggak dapet tim dan akhirnya ya dibully. Ya udah mah dibully sama temen-temennya, sama dewa malah disamen ke hutan guys. Gara-garanya dia makan kayak buah gitu bernama buah evolusi yang bener-bener ngubah hidupnya, dan ditambah lagi dia jadi punya kekuatan yang OP banget. Maho Senso, Takeshi Nanase adalah seorang murid SMA yang punya masa lalu kelam guys, dimana sejak disalahin gara-gara kecelakaan adeknya, dia ini selalu aja nyalahin dirinya sendiri dan gak pernah betah ada di rumah. Nah, suatu hari dia ketemu cewek yang pingsan di sekolahan. Cewek itu bernama Mui Aiwa. Bukannya diskidi-skidi, malah si Takeshi ini diceramahin. Dimana si Takeshi ini dikasih tahu kalau dia ini sebenarnya seorang penyihir, dan kekuatan terpendamnya si Takeshi dibangkitin sama si Mui. Dari situ dia kudu tinggal di Hokai Sekai, dunia yang emang buat penyihir-penyihir gitu guys. Dan dunia ini tuh diambang kehancuran karena udah dikuasain sama Garena Free Fire. Shijo Seikyu no Daimao, suada etinitas paling kuat sepanjang sejarah. Raja Iblis Wapartos menganggap hidup adalah sebuah kesalahan besar, dimana dia ini ngerasa sedih karena kehilangan orang-orang yang dekat sama dia guys. Akhirnya dia mutusin buat bereinkarnasi sebagai manusia 1000 tahun semenjak kematiannya. Dan ternyata 1000 tahun kemudian orang-orang yang hidup di dunia ini tuh pada letoy. Nah, di sini dia ini bener-bener jadi bocah yang OP parah gila. Tapi sekarang nih tujuannya bukan buat nguasain dunia dan jadi Raja Iblis lagi, tapi tujuannya sekarang itu buat nyari bestie. Nah, jadi itu dia ke-8 anime bertema anak sekolahan yang tiba-tiba aja ngedapetin kekuatan super yang overpower. Hayo, yang mana yang jadi favorit kalian? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Biar kalau Siskaya upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya, dan biar Siskaya tambah semangat lagi ya kan buat bikin kontennya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Sayonara!